Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you guys still in good conditions. So today we wanna explain about semantic. This is presented by Sony Awaludin and Denoyna Hanifah. So here we go. What is semantic? Semantic words came from the Greek sema, which mean a sign or symbol. Jadi, semantik itu berasal dari kata sema, yang mana itu berarti tanda atau simbol. According to Lyons, semantic is the study of meaning. According to Harvard and Hesley, semantic is study of the meaning of language. According to Kreitler, semantic is study of how language organize and express meaning. Jadi apa sih arti sebenarnya dari semantik itu? Kok banyak banget yang mengartikan dan berbeda-beda? Nah, ini dia. We can conclude that semantic is a branch of linguistics that look at the meanings of words and language, including the symbolic use of language. It is also refers to the multiple meanings of words as well. Jadi, semantik adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang melihat makna kata-kata dan bahasa, termasuk penggunaan bahasa simbolis yang merujuk pada arti beragam kata. Arti simpel dari semantik itu gini, kalau menurut aku. Semantik merupakan salah satu ilmu cabang dari linguistik yang menjelaskan tentang makna dari suatu kalimat atau ucapan. Itu. Gitu ya. Lalu selanjutnya, the reason why we study semantic. Jadi apa sih alasan kita itu harus belajar semantik itu apa? Nah, semantik sebagai ilmu tentang makna bahasa membuatnya menjadi inti pusat dalam komunikasi dan menjadi faktor yang sangat penting dalam bagaimana interaksi sesama individu, kelompok, organisasi, masyarakat terbentuk. Jadi, semantik merupakan ilmu tentang makna bahasa. Nah, bahasa kan digunakan untuk berkomunikasi setiap harinya. Jadi itu sangat penting untuk dipelajari gitu. Lalu, apa sih tujuan dari semantik? Tujuannya adalah untuk mencari tahu dalam artian menjelajahi, mengeksplorasi, menggali, dan menafsiri mengapa makna bahasa yang disampaikan bisa berbentuk lisan, tulisan, isyarat jauh lebih kompleks daripada kata-kata atau gerakan yang digunakan. Seperti contoh, a child bisa berarti a child, kid, boy, girl, son, or daughter. Nah, ini tuh bisa berartian banyak. Artinya tuh mereka itu artinya tuh sama semua, tapi itu tergantung dari konteks dari kalimat itu atau ucapan itu. Bisa dibilang kita belajar semantik itu untuk bisa mencari tahu suatu kebenaran dari arti suatu kata atau ucapan. Nah, ini benar banget. Biar kita itu nggak terjadi salah tangkap, salah menangkap omongan orang gitu loh. Seperti kayak kita chat-chatan lewat WhatsApp gitu ya. Kata iya aja, kalau misalnya kita itu salah tangkap nada dari ucapan iya itu bisa berarti beda kan. Biasanya kan gitu. Jadi gitu. Itu pentingnya belajar ilmu semantik biar tidak terjadi salah tangkap informasi gitulah. Lanjut. Semantic deals with. Semantik itu berhubungan dengan 3. Yang pertama ada words meaning, sentence meaning, and utterance meaning. Yang pertama ada words meaning. Language is used for communication. In communicating, speakers or writers communicate meaning to listeners or readers. The nature of the meaning of a word, it is referent. The referent of a word can be an object, an event, a state, a process, or an action in the word. Jadi, referent itu penjelasan dari sebuah objek. Nah, objek itu bisa berupa acara, tempat, proses, atau apapun itu. Seperti contoh, cold. Cold itu bisa berarti having a relatively low temperature atau having little or no warmth. Kalau hungry bisa berarti having a desire, carving or need for food or feeling hunger.
A party bisa berarti a social gathering or as of invited guests at private home. Jadi gitu. Lalu yang kedua ada sentence meaning. According to Harvard, Hazley, and Smith, sentence is what a sentence means, what it's count as the equivalent of in the world language concerned. According to Lyons, as in Sutrisno, the meaning of sentence is the product of both lexical and grammatical meaning. Nah, sentence itu kan terdiri dari subjek dan verb. Itu udah bisa dikatakan sentence, bisa dikatakan kalimat. Seperti contoh, we study English. Nah, we study English ini kan sudah lengkap, udah bisa dikatakan kalimat karena dia udah terdiri dari subjek, verb, dan juga ada objeknya juga. Lalu yang contoh kedua ada this is a beautiful park. Nah, gitu. Paham kan? Oke, yang ketiga ada utterance meaning. Utterance itu apa sih? Utterance itu ungkapan. Apa sih? Ya, ungkapan gitu loh. In communication, the meaning of an utterance is not only determined by the conceptual meaning of the sentence. Nah, gini. Utterance itu bukan hanya berarti arti konseptualnya aja, tetapi but also by paralinguistic features such as stress, pitch, intonation, juncture, body movement, head movement, hand movement, eye contact, and others. Jadi, utterance itu bisa bukan hanya berarti dari makna kalimatnya aja, itu juga termasuk gesturnya, eye contactnya, intonasinya gitu. Seperti contoh, it is 5 o'clock. Nah, itu kan kalau dari kalimatnya kan hanya berarti ini tuh udah jam 5 gitu. Kalau kita ngomongnya dalam pas kita kerja, bisa berarti kan itu benar-benar jam 5, dan itu bisa berarti juga ini waktunya selesai bekerja gitu. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sony Awaludin. Silakan disimak. Terima kasih. Okay, next to the definition of sentence, utterance, and proposition. The first is sentence. A sentence is neither a physical event nor a physical object. It is conceived abstractly, a string of words put together by the grammatical rules of a language. A sentence can be thought of as the ideal string of words behind various realizations in utterances and inscription. A sentence is a grammatically complete string of words expressing a complete thought. The second, utterance. An utterance is any stretch of thought by one person before and after which there is silence on the part of that person. An utterance is used by particular speakers. Utterance may consist of a single word, a single phrase, or a single sentence. Are used by people in communication all the time. They may also consist of sequence of sentences. Third is proposition. A proposition is that part of the meaning of the utterance of a declarative sentence which describes some state of affair. The state of affair typically involves person or thing referred to by expression in the sentence and the situation or action they are involved in. True proposition correspond to fact in the ordinary sense of the word fact. False proposition don't correspond to facts. Jadi yang pertama itu adalah kalimat. Kalimat di sini adalah kalimat bukanlah peristiwa fisik ataupun objek fisik. Itu dipahami secara abstrak, serangkaian kata yang disatukan oleh aturan tata bahasa suatu bahasa. Sebuah kalimat dapat atau bisa dianggap sebagai tali kata yang ideal di balik berbagai realisasi dalam ucapan dan prasasti. Kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang secara tata bahasa lengkap mengungkapkan pikiran yang lengkap.
Yang kedua adalah ucapan. Sebuah ucapan adalah setiap rangkaian pembicaraan oleh satu orang sebelum dan sesudahnya terdapat atau ada keheningan di pihak orang itu. Sebuah ucapan digunakan oleh pembicara tertentu. Ucapan ini sendiri terdiri dari satu kata, satu frase, atau satu kalimat yang digunakan oleh orang-orang dalam komunikasi sepanjang waktu. Mereka mungkin juga terdiri dari urutan kalimat. Yang ketiga adalah proposisi. Proposisi merupakan bagian dari arti ucapan kalimat deklaratif yang menggambarkan beberapa keadaan. Keadaan di sini biasanya melibatkan orang atau benda dengan ekspresi dalam kalimat dan situasi ataupun tindakan yang terlibat dalam. Proposisi yang benar sesuai dengan fakta dalam arti biasa dari kata fakta. Sedangkan proposisi palsu tidak sesuai dengan fakta. Next, the definition of sense and reference. Sense. The sense of an expression is its place in a system of semantic relationship with other expression in the language. Example, I almost or nearly fell over. Next, reference. By means of a reference, a speaker indicates which thing in the word or including person are being talked about. Example, my friend is in the court. Sense. Sense deals with the relationship inside the language. The sense of an expression is its place in a system of semantic relationship with other expression in the language. Example. For the first, the relationship between rich and poor is oppositeness of meaning, or you are called antonym. The second is the relationship between general and common is sameness of meaning, or synonym. Third, look at the word form orange in the following sentence. I bring an orange fruit. They wear orange t-shirt. In this example, orange has a different sense in each sentence. Jadi, sense ini berhubungan dengan hubungan di dalam bahasa. Pengertian ekspresi di tempatnya dalam suatu sistem hubungan dengan ekspresi lain dalam bahasa. Contohnya yang pertama adalah hubungan antara rich dan poor. Rich dan poor ini adalah kaya dan juga miskin. Jadi atau bisa kita sebut dengan antonim atau perbedaan makna. Yang kedua adalah hubungan antara general dan common, itu maknanya sama atau biasa kita sebut dengan sinonim. Yang ketiga, lihat bentuk kata orange di contoh berikut ini. Yang contoh pertama, I bring an orange fruit. Saya membawa sebuah buah orange. Yang kedua, they wear orange t-shirt. Mereka memakai kaos orange. Di contoh ini, orange punya sebuah perbedaan sense di setiap kalimat. Reference. Reference is a relationship between parts of language or word and phrases and things outside the language. By reference, a speaker indicates which thing and person in the word are being talked about. Example, Harry was sick yesterday. Harry here refers to a person in the word and sick refers to a thing in the word. Jadi, reference ini adalah hubungan antara bagian-bagian bahasa, kata dan frase, dan hal-hal di luar bahan bahasa. Dengan reference, orang pembicara menunjukkan hal-hal dan orang-orang mana di dunia yang sedang dibicarakan. Contohnya, Harry was sick yesterday. Harry sedang sakit kemarin.
Harry sakit kemarin. Harry di sini merujuk ke orang di dunia, sedangkan sick merujuk ke sesuatu di dunia ini. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.